berjudul Asal Mula Dosa Tidak Dapat Diterangkan. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul renungan pagi ini, asal mula dosa tidak dapat diterangkan dalam peristiwa pertentangan besar itu adalah sebagai berikut. Pertama, dosa bermula saat Lucifer memulai pertentangan melawan hukum kasih yang agung yang telah menjadi landasan pemerintahan ilahi. Dosa adalah sesuatu yang bekerja di luar prinsip, yang berperang melawan hukum kasih yang agung yang menjadi landasan pemerintahan ilahi. Kedua, dosa bermula saat Lucifer telah melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan kebebasan atau wewenangnya terhadap Yesus yang berkuasa paling tinggi dan yang paling mulia dari antara penghuni surga. Tetapi ada seorang yang menyalahgunakan kebebasan ini. Dosa bermula dari Dia yang setelah Kristus paling dihormati Allah dan yang berkuasa paling tinggi dan yang paling mulia dari antara penghuni surga. Sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah yang terutama dari kerup-kerup yang berjaga, kerup yang suci dan yang tidak bercacat celah. Ketiga, dosa bermula saat Lucifer menyepelekan kemuliaan Tuhan dan menginginkan penghargaan bagi diri sendiri dan haus akan kuasa hak prerogatif dan kehormatan yang telah dikaruniakan Bapa Semawi kepada Yesus. Gantinya berusaha membuat Allah yang tertinggi dalam kasih dan kesetiaan makhluk-makhluk ciptaannya, Lucifer berusaha untuk memenangkan pelayanan dan penghargaan mereka untuk dirinya sendiri. Dan karena menginginkan kehormatan yang dikaruniakan Bapa Semawi kepada anaknya, lalu penghulu malaikat ini menginginkan kuasa yang hanya Kristus saja memiliki hak prerogatif itu. Keempat, dosa bermula saat Lucifer iri hati kepada Yesus yang menyampaikan amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas dengan menunjukkan kebesaran, kebaikan, dan keadilannya sebagai pencipta dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu. Dianggap Lucifer bahwa Yesus seakan-akan menguasai dirinya. Anak Allah mengemukakan di hadapannya kebesaran, kebaikan, dan keadilan pencipta, dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu. Allah sendiri telah menetapkan peraturan surga, dan penyimpangan dari peraturan itu berarti Lucifer menghinakan penciptanya dan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Tetapi amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh penolakan. Lucifer membiarkan iri hati kepada Kristus menguasai dirinya sehingga ia lebih berketetapan dalam pilihannya. Kelima, dosa bermula saat Lucifer tidak diizinkan untuk ikut serta dalam semua konsultasi Allah atau rapat Dewan Musyawarah Allah dan maksud-maksud ilahi. Namun begitu anak Allah adalah penguasa surga yang diakui, satu kuasa dan wewenang dengan Bapa. Dalam semua konsultasi Allah, Kristus selalu turut di dalamnya, sementara Lucifer tidak diizinkan untuk ikut dalam maksud-maksud ilahi. Mengapa harus Kristus yang mempunyai supremasi itu? Kata malaikat perkasa itu. Mengapa ia dihormati melebihi Lucifer? Dengan meninggalkan tempatnya di hadapan Allah, Lucifer pergi untuk menyebarkan roh ketidakpuasan di antara malaikat-malaikat. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.